Halo, pada video kali ini, kelompok 4 akan menjelaskan mengenai reaksi redoks dan elektrokimia. Berikut ini anggota dari kelompok 4. Saya Leviani Indah Ramadanti dengan NPM 2019-135-00270. Nama saya Susi Andriani, NPM 2019-13500-304. Nama saya Tiara Maulida dengan NPM 2019-135-00312. Saya Alifa Rama Putri, NPM 2019-135-00321. Pada pembahasan ini, kami akan membahas mengenai reaksi redoks. Pada reaksi redoks ini, akan ada 3 pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada konsep redoks, kemudian penyetaraan reaksi redoks, dan sel elektrokimia. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai konsep redoks. Reaksi redoks yaitu reaksi kimia yang terdiri dari setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi yang disertai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi baik pada reaktan maupun produk. Reaksi redoks memiliki definisi yang bermacam-macam berdasarkan pengikatan atau pelepasan oksigen, penurunan atau peningkatan bilangan oksidasi maupun penanggapan atau pelepasan elektron. Contohnya yaitu ada perkaratan pada logam, fotosintesis pada tumbuhan, dan metabolisme di dalam tubuh manusia. Setiap unsur atau senyawa yang mengalami oksidasi disebut reduktor, sedangkan unsur atau senyawa yang mengalami reduksi disebut oksidator. Ini ada tabel mengenai perbedaan antara reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Pada reaksi oksidasi, yaitu reaksi suatu zat dengan oksigen, contohnya Cu dengan O2 menghasilkan CuO. Sedangkan pada reaksi reduksinya, yaitu reaksi pelepasan oksigen, contohnya 2SO3 menghasilkan 2SO2 dan O2. Kemudian perbedaan lainnya yaitu reaksi oksidasi dan reduksi itu. Kalau misalkan oksidasi itu berarti dia melepaskan elektron, sedangkan reduksi itu menangkap elektron. Kemudian perbedaan yang lainnya yaitu reaksi oksidasi itu reaksi peningkatan biloks, sedangkan reaksi reduksi reaksi penurunan biloks. Contoh pada reaksi oksidasi, 4FeO plus O2 menghasilkan 2Fe2O3. Fe di sini yang awalnya plus 2 yaitu mengalami peningkatan atau biloksnya itu naik menjadi plus 3. Sedangkan pada reaksi reduksi yaitu kan reaksi penurunan biloks. Di sini yang dicontoh 2SO3 menghasilkan 2SO2 plus O2. Di mana SO3 di sini yang awalnya plus 6 mengalami penurunan, yaitu biloksnya itu turun menjadi plus 4. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai reduktor dan oksidator. Reduktor yaitu zat yang mampu mereduksi zat lain. Tetapi dalam suatu reaksi zat tersebut mengalami oksidasi. Seperti contoh yang ada di sini. 4FeO plus O2 menghasilkan 2Fe2O3. Dengan demikian, FeO di sini yaitu zat reduktor, sedangkan Fe2O3-nya di sini yaitu zat hasil oksidasi. Kenapa? Karena FeO di sini awalnya memiliki bilangan oksidasi plus 2. Kemudian bilangan oksidasinya itu naik menjadi plus 3. Kemudian oksidator yaitu zat yang mampu mengoksidasi zat lain dan dalam suatu reaksi mengalami reduksi. Contohnya 2SO3 menghasilkan 2SO2 plus O2. Di sini SO3-nya merupakan zat oksidator dan SO2-nya zat hasil reduksi. Jadi, perbedaan reduktor dan oksidator itu
reduktor itu suatu reaksi zat mengalami oksidasi, sedangkan oksidator suatu reaksi zat yang mengalami reduksi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai autoredoks atau disproporsionasi dan konproporsionasi. Autoredoks adalah reaksi di mana melibatkan suatu zat yang mengalami reaksi oksidasi sekaligus reduksi. Contohnya, Cl2 plus 2KOH menghasilkan KCl plus KClO plus H2O. Reaksi ini merupakan reaksi redoks. Kenapa? Karena Cl di sini mengalami reduksi, yaitu dari 0 menjadi -1. Sekaligus juga oksidasi, yaitu dari 0 menjadi +1. Sedangkan konproporsionasi adalah reaksi redoks yang melibatkan beberapa zat yang mengandung suatu atom unsur dengan bilangan oksidasi berbeda dan berubah menjadi suatu zat yang mengandung unsur itu dengan bilangan oksidasi tertentu. Contohnya, 2H2S plus SO2 menghasilkan 2H2O plus 3S, di mana S pada H2S di sini mengalami oksidasi, yaitu awalnya -2 menjadi 0. Sedangkan S pada SO2 di sini mengalami reduksi dari +4 menjadi 0. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penentuan bilangan oksidasi atau biloks. Biloks atau bilangan oksidasi yaitu jumlah muatan yang dimiliki atom suatu unsur jika bergabung dengan atom unsur lain. Di sini ada beberapa aturan biloks, yaitu yang pertama, unsur bebas, misal O2, Al, dan Fe, yaitu biloksnya 0. Yang kedua di sini ada unsur H dalam senyawa +1, kecuali dalam hidra, biloksnya -1. Kemudian yang ketiga, unsur O dalam senyawanya yaitu memiliki biloks -2, kecuali dalam peroksida, yaitu -1, dan dalam oksifluorida +2. Keempat, unsur logam dalam senyawa sama dengan jumlah elektron valensi. Yang kelima, unsur non-logam dalam senyawa binar sama dengan golongan 6A, maka biloksnya -2. Dalam golongan 7A, biloksnya -1. Yang keenam, biloks total dalam senyawa itu sama dengan 0. Dan yang ketujuh, biloks atau bilangan oksidasi dari ion tunggal maupun ion poliatomik itu sama dengan jumlah muatan. Yang berikutnya yaitu penyetaraan reaksi redoks. Reaksi redoks dapat disetarakan dengan menggunakan dua macam metode, yaitu metode setengah reaksi dan metode bilangan oksidasi. Yang pertama akan kita bahas adalah metode setengah reaksi. Langkah-langkahnya yang pertama, tulislah masing-masing setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Yang kedua, setarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang ketiga, setarakan jumlah atom O dengan memperhitungkan kondisi lingkungannya, asam atau basa. Jika asam, kurang O maka ditambah H2O. Kurang H, maka ditambah H+. Jika basa, kelebihan O, maka ditambah H2O pada ruas yang kelebihan oksigen dan setarakan dengan OH-. Yang keempat, setarakan muatannya dengan menambahkan elektron pada ruas yang kelebihan muatan positif. Yang kelima yaitu samakan jumlah elektron yang dilepas dan diterima dengan mengalihkan. Langkah yang terakhir, jumlahkan kedua reaksi tersebut. Untuk contoh yang pertama kita gunakan kondisi asam. Setarakan reaksi MnO4- ditambah SO3 2- menjadi Mn2+ ditambah SO4 2-. Untuk langkahnya yang pertama, tulis masing-masing setengah reaksinya. Untuk oksidasi, SO3 2- menjadi SO4 2-. Untuk reduksinya, MnO4- menjadi Mn2+. Langkah yang kedua, setarakan masing-masing unsur yang mengalami perubahan biloks. Langkah yang ketiga, setarakan oksigen, kemudian hidrogen. Untuk oksidasi, SO3 2- ditambah H2O menjadi SO4 2- ditambah 2H+. Untuk reduksi,
MnO4- ditambah 8H+ menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Untuk yang keempat yaitu setarakan muatan dengan menambahkan elektron dengan jumlah yang sesuai. Bila reaksi oksidasi, tambahkan elektron di ruas kanan. Bila reduksi, tambahkan elektron di ruas kiri. Oksidasi, SO32- ditambah H2O menjadi SO42- ditambah 2H+ ditambah 2-. Untuk reduksi, MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5- menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Untuk langkah yang terakhir, setarakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima dengan cara mengalihkan. Untuk oksidasi, SO32- ditambah H2O menjadi SO42- ditambah 2H+ ditambah 2-. Dikalikan 5. Hasil perkaliannya yaitu 5SO32- ditambah 5H2O menjadi 5SO42- ditambah 10H+ ditambah 10-. Untuk yang reduksi, MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5- menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Dikalikan 2. Hasil perkaliannya yaitu 2MnO4- ditambah 16H+ ditambah 10- menjadi 2Mn2+ ditambah 8H2O. Hasil akhirnya yaitu 5SO32- ditambah 2MnO4- ditambah 6H+ menjadi 5SO42- ditambah 2Mn2+ ditambah 3H2O. Yang artinya ini sudah setara. Untuk contoh yang kedua yaitu pada saat kondisi basa. Setarakan reaksi MnO4- ditambah L- menjadi MnO2 ditambah L2. Langkah yang pertama, tulis masing-masing setengah reaksinya. Untuk oksidasi, L- menjadi L2. Untuk reduksi, MnO4- menjadi MnO2. Langkah kedua, setarakan masing-masing unsur yang mengalami perubahan Bilox. Oksidasi, 2L- menjadi L2. Untuk reduksi, MnO4- menjadi MnO2. Langkah ketiga, setarakan oksigen, kemudian hidrogen. Oksidasi, 2L- menjadi L2. Untuk reduksi, MnO4- ditambah 2H2O menjadi MnO2 ditambah 4OH-. Untuk langkah yang keempat, setarakan muatan dengan menambahkan elektron dengan jumlah yang sesuai. Bila reaksi oksidasi, tambahkan elektron di ruas kanan. Bila reduksi, tambahkan elektron di ruas kiri. Untuk oksidasi, 2L- menjadi L2 ditambah 2-. Reduksi, MnO4- ditambah 2H2O ditambah 3- menjadi MnO2 ditambah 4OH-. Langkah yang terakhir, setarakan jumlah elektron yang dilepas dan yang diterima dengan cara mengalihkan. Oksidasi, 2L- menjadi L2 ditambah 2- dikalikan 3. Hasil perkaliannya yaitu 6L- menjadi 3L2 ditambah 6-. Untuk reduksi, MnO4- ditambah 2H2O ditambah 3- menjadi MnO2 ditambah 4OH- dikalikan 2. Hasil perkaliannya yaitu 2MnO4- ditambah 4H2O ditambah 6- menjadi 2MnO2 ditambah 8OH-. Hasil akhirnya 2MnO4- ditambah 6L- ditambah 4H2O menjadi 2MnO2 ditambah 3L2 ditambah 8OH-. Yang artinya ini sudah setara. Untuk metode yang kedua yaitu metode bilangan oksidasi. Langkah-langkahnya yaitu 1. Tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. 2. Setarakan unsur tersebut dengan koefisien yang sesuai. 3. Tentukan kenaikan dan penurunan Bilox. Jumlah perubahan Bilox adalah sama dengan jumlah atom dikalikan perubahannya. 4. Tentukan koefisien yang sesuai untuk menyamakan jumlah perubahan Bilox. 5.
setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ saat kondisi asam atau OH- saat kondisi basa. 6. Setarakan atom H dengan menambahkan H2O. Yang ketujuh, jika terdapat persamaan yang bukan reaksi ion, maka terlebih dahulu diubah ke dalam reaksi ion. Untuk contoh yang pertama, metode bilangan oksidasi yaitu saat kondisi asam. Setarakan reaksi Cu ditambah NO3- menjadi Cu2+ ditambah NO2. Langkah yang pertama, tentukan unsur yang mengalami perubahan bilox. Cu memiliki bilox 0, NO3- memiliki bilox +5, Cu2+ memiliki bilox +2, dan NO2 memiliki bilox +4. Untuk cara menentukan bilangan oksidasi sudah dijelaskan di slide ke-8. Cu mengalami oksidasi karena terjadi kenaikan bilox dari 0 menjadi +2. N mengalami reduksi karena terjadi penurunan bilox dari +5 menjadi +4. Langkah yang kedua, setarakan unsur tersebut dengan koefisien yang sesuai. Kedua unsur yang mengalami perubahan bilox sudah setara. Langkah yang ketiga, tentukan kenaikan dan penurunan bilox. Jumlah perubahan bilox adalah sama dengan jumlah atom dikalikan perubahannya. Cu menjadi Cu2+ mengalami kenaikan 2. NO3- menjadi NO2 mengalami penurunan 1. Kalikan besarnya kenaikan dan penurunan pada reaksi yang berlawanan. Langkah yang keempat, tentukan koefisien yang sesuai untuk menyamakan jumlah perubahan bilox. Cu ditambah 2NO3- menjadi Cu2+ ditambah 2NO2. Langkah yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+. Muatan di ruas kiri. 0 ditambah -2 sama dengan -2. Muatan di ruas kanan. +2 ditambah 2 sama dengan +2. Maka, muatan di ruas kiri perlu ditambahkan H+ sebanyak 4 H+ agar muatan di kanan dan kiri sama. Cu ditambah 2 NO3- ditambah 4 H+ menjadi Cu2+ ditambah 2 NO2. Langkah yang keenam, setarakan atom H+ dengan menambahkan H2O. Menjadi Cu ditambah 2 NO3- ditambah 4 H+ menjadi Cu2+ ditambah 2 NO2 ditambah 2 H2O. Langkah yang terakhir, persamaan reaksi yang setara adalah Cu ditambah 2 NO3- ditambah 4 H+ menjadi Cu2+ ditambah 2 NO2 ditambah 2 H2O. Contoh untuk kondisi basa, setarakan reaksi MnO4- plus ASO33- menjadi MnO2 plus ASO43-. Langkah yang pertama, tentukan unsur yang mengalami perubahan bilox. MnO4- bilox +7 plus ASO33- bilox +3 menjadi MnO2 bilox +4 plus ASO43- bilox +5. Mn mengalami reduksi karena terjadi penurunan bilox dari +7 menjadi +4. AS mengalami oksidasi karena terjadi kenaikan bilox dari +3 menjadi +5. Untuk yang B, setarakan unsur tersebut dengan koefisien yang sesuai. Kedua unsur yang mengalami perubahan bilox sudah setara. Untuk langkah yang ketiga, tentukan kenaikan dan penurunan bilox. Jumlah perubahan bilox adalah sama dengan jumlah atom dikalikan perubahannya. MnO4- menjadi MnO2, bilox turun sebanyak 3. ASO33- menjadi ASO43-, bilox naik 2. Kalikan besarnya kenaikan dan penurunan pada reaksi yang berlawanan. Untuk langkah selanjutnya, tentukan koefisien yang sesuai untuk menyamakan jumlah perubahan bilox. 2 MnO4- plus 3 ASO33- menjadi 2 MnO2 plus 3 ASO43-. Langkah yang selanjutnya, setarakan muatan dengan menambahkan ion OH-. Muatan di ruas kiri sama dengan -2 plus -9 sama dengan -11. Untuk muatan di ruas kanan sama dengan 0 plus -9 sama dengan -9. Maka muatan di ruas kanan perlu ditambahkan OH- sebanyak 2 OH-
agar muatan di kanan dan di kiri sama. Menjadi 2MnO4- plus 3ASO33- menjadi 3MnO2 plus 3ASO43- plus 2OH-. Untuk langkah selanjutnya, setarakan atom H dengan menambahkan H2O. 2MnO4- plus 3ASO33- plus H2O menjadi 2MnO2 plus 3ASO43- plus 2OH-. Maka persamaan reaksi yang setara adalah 2MnO4- plus 3ASO33- plus H2O menjadi 2MnO2 plus 3ASO43- plus 2OH-. C. Sel elektrokimia. Elektrokimia adalah bagian dari ilmu alam yang mempelajari tentang terjadinya perpindahan elektron dan reduktor ke oksidator dan perubahan energi kimia menjadi energi listrik, sel volta atau galvani, serta perubahan energi listrik menjadi energi kimia, sel elektrolisis. Perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis adalah untuk sel volta atau sel galvani, yang pertama energi kimia menjadi energi listrik, lalu katoda plus terjadi reaksi reduksi, anoda min terjadi reaksi reduksi. Dan untuk yang ketiga, contoh sel kering dan sel aki. Untuk sel elektrolisis, yang pertama energi listrik menjadi energi kimia, katoda min terjadi reaksi reduksi, anoda plus terjadi reaksi oksidasi. Untuk contohnya penyempuhan dan pemurnian tembaga. Untuk yang pertama, sel volta atau sel galvani. Dalam sel volta berlangsung reaksi redoks di mana katoda plus merupakan tempat terjadinya reduksi, sedangkan anoda min merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi. Notasi penulisan sel volta, A sama dengan logam yang mengalami oksidasi, A pangkat X plus sama dengan logam hasil oksidasi dengan kenaikan bilox sama dengan X, B sama dengan logam hasil reduksi, B pangkat Y plus sama dengan logam yang mengalami reduksi dengan penurunan bilox sama dengan Y. Bisa dilihat untuk contoh soal, diketahui dua buah elektroda sebagai berikut. Zn 2 plus 2 elektron menjadi Zn. Elektroda sama dengan min 0,763 volt. Cu 2 plus 2 elektron menjadi Cu, di mana elektroda sama dengan plus 0,337 volt. Tentukan nilai elektroda sel reaksi. Jawab. Agar reaksi berjalan spontan, maka Zn akan mengalami oksidasi. Jika dituliskan dalam notasinya, maka akan terlihat sebagai berikut. Zn 2 plus, Cu2 plus, Cu. Sehingga diperoleh reaksi oksidasi dan reduksi. Oksidasi Zn menjadi Zn2 plus 2 elektron. Elektroda sama dengan plus 0,763 volt. Reduksi Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Elektroda sama dengan plus 0,337 volt. Untuk reaksi selnya, Zn plus Cu2 plus menjadi Zn2 plus Cu, di mana elektroda sel sama dengan 1,100 volt. Atau bisa dicari dengan rumus elektroda sel sama dengan elektroda reduksi dikurangi elektroda oksidasi, sama dengan plus 0,337 dikurangi negatif 0,763, di mana hasilnya sama dengan positif 1,1100 volt. Terus selanjutnya, sel volta dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sel kering. Sel kering disebut juga sel Lee-Change atau sel baterai. Dalam sel kering yang bertindak sebagai anoda adalah elektroda Zn dan katodanya adalah elektroda grafit. Berikut adalah reaksi yang terdapat pada sel kering. Bisa dilihat. Lalu untuk yang kedua ada sel acu atau sel aki. Anoda pada sel acu atau sel aki adalah timbal Pb, sedangkan katodanya adalah PbO2. Berikut adalah reaksi yang terdapat pada sel aki. Lalu untuk yang ketiga ada sel Daniell. Anoda berupa Zn dan katoda berupa Cu, masing-masing berada dalam larutan ZnSO4 dan CuSO4 yang dipisahkan pada dinding berdiri. Yang selanjutnya yang kedua ada sel elektrolisis. Elektrolisis adalah peristiwa terjadinya perubahan energi kimia karena mengalirnya arus listrik melalui larutan elektrolit. Reaksi elektrolisis dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolisis leburan atau lelehan dan elektrolisis larutan.
Untuk elektrolisis leburan atau lelehan, apabila suatu lelehan dialiri listrik, maka di katoda akan terjadi reduksi kation dan di anoda terjadi oksidasi anion. Pada umumnya, elektrolisis ini dipergunakan untuk memproduksi unsur-unsur golongan utama 1A, 2A, Al, dan Mn, serta untuk memproduksi unsur-unsur golongan 7A dan senyawanya. Contoh, elektrolisis leburan MgCl2. Jika leburan MgCl2 dialiri listrik, maka akan terurai menjadi Mg dan Cl2 dengan reaksi sebagai berikut. Anoda plus 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron, katoda min Mg2 plus 2 elektron menjadi Mg, sehingga reaksi sel Mg2 plus 2Cl- menjadi Mg plus Cl2. B. Elektrolisis larutan. Apabila suatu larutan dialiri arus listrik, maka pada katoda kutub negatif terjadi reduksi dan pada anoda kutub positif terjadi oksidasi. Reaksi pada anoda oksidasi. 1. Bila anoda terbuat dari PT, AU, atau C, maka anoda tidak ikut teroksidasi. Seperti contohnya yang A, ion OH teroksidasi menjadi H2O dan gas O2. 4OH aki menjadi 2H2O I plus O2G plus PE 4E. Dan seperti contoh-contoh yang di bawahnya ada B dan C, bisa lihat di atas. Yang kedua, bila anoda tersebut selain dari PT, AU, atau C, maka anoda ikut teroksidasi, seperti anoda dari logam Ag dan anoda dari logam Cu, seperti yang ada di atas. Kemudian ada reaksi pada katoda reduksi. Yang pertama ada ion H+ terreduksi menjadi gas H2, 2H+ Aki plus 2E menjadi H2G. Ion-ion logam. Ion-ion logam, alkali dan alkali tanah. Seperti yang ada di atas, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, dan lain-lain, serta Ai3+. Mn2+ tidak mengalami reduksi. Yang tereduksi adalah air pelarut. Contohnya 2H2OI plus 2E menjadi H2G plus 2OH Aki, seperti yang ada di atas. Ion-ion logam selain alkali dan alkali tanah serta Al3+, Mn2+ tereduksi menjadi logamnya. Contohnya Ni2+ Aki plus 2E menjadi NiS. Contoh soal bisa lihat di atas, nanti ada jawabannya. Yang ketiga ada hukum Faraday. Hukum Faraday 1. Massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan jumlah arus listrik dikalikan dengan waktu elektrolisis. Hukum Faraday 2. Massa zat yang dibebaskan pada reaksi elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen zat tersebut. Massa ekuivalen sama dengan Me sama dengan massa atom relatif per perubahan Bilex. Dan hukum Faraday 1 dan 2 diperoleh rumus massa sama dengan Me dikali I dikali T per 96.500. Keterangan Me sama dengan massa ekuivalen zat, I sama dengan kuat arus A, T sama dengan waktu detik. Kemudian ada sehingga dan hukum Faraday. Sehingga hukum Faraday Mi per M2 sama dengan Me1 per Me2. Keterangan Mi sama dengan massa zat 1, M2 sama dengan massa zat 2, Mi sama dengan massa X zat 1, Mi2 sama dengan massa X zat 2. Contoh soalnya seperti yang ada di atas. Kemudian ada kegunaan elektrolisis. A. Pembuatan beberapa bahan kimia. Bahan kimia seperti logam alkali dan alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas kiorin, dan natrium hidrosida dibuat secara elektrolisis. B. Pemurnian logam. Salah satu logam yang dapat dimurnikan dengan elektrolisis adalah tembaga. Tembaga ini dimurnikan dari bijinya yang berupa kalkopirit, di mana tembaga masih tercampur dengan perak, emas, dan platina. C. Ada penyepuhan logam.
Tujuan dari penyempuhan logam adalah agar logam yang dilapisi dapat lebih mengkilat dan tahan terhadap karat. Contohnya, untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda. Dengan elektrolit larutan AgNO3, logam perak pada anoda teroksidasi menjadi Ag+, kemudian direduksi menjadi Ag pada katoda atau garpu. Dengan demikian, garpu terlapisi oleh logam perak. 5. Ada korosi. Korosi adalah proses teroksidasinya suatu logam oleh berbagai zat menjadi senyawa. Proses korosi merupakan peristiwa elektromia. Salah satu zat yang mudah mengalami korosi adalah besi Fe. Berikut adalah reaksi yang terjadi pada proses korosi. Anoda menjadi 2F2 plus Aq plus 4E. Katodanya 2O2G plus 4H plus Aq plus 4E menjadi 2H2OI. Reaksinya 2FeS plus O2G plus 4H plus Aq menjadi 2Fe plus Aq plus 2H2OI. Ion Fe2 plus kemudian teroksidasi lagi menjadi Fe3 plus, yang selanjutnya membentuk karat besi Fe2O3XH2O yang berwarna coklat. Cara mencegah terjadinya korosi: yang pertama, melapisi logam dengan cat minyak atau oli, plastik, atau dengan logam lain, krom, nikel, perak. Yang kedua, pelindung katoda. Misalnya pipa besi dalam tanah dihubungkan dengan logam Mg. Logam Mg sengaja dikorbankan agar teroksidasi, tetapi pipa besi tidak teroksidasi. Yang ketiga, ada membuat alloy atau paduan logam. Misalnya besi dicampur dengan logam Ni dan Cr menjadi baja stainless 72% Fe, 19% Cr, 9% Ni.